Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, adik-adik ada dalam keadaan sehat. Senang sekali ya adik-adik, kita bisa berjumpa kembali dalam kebaktian sekolah minggu pada minggu pagi ini. Adik-adik sudah siap? Siapkan Alkitab dan juga uang persembahan. Adik-adik, kita akan mulai ya kebaktian pada pagi hari ini dengan lagu pembukaan. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Adik-adik boleh duduk kembali. Jadi benar ya adik-adik, setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Kita harus senantiasa bersyukur atas hari yang diberikan oleh Tuhan. Untuk itu, mari adik-adik kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga kita akan mempersiapkan untuk pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami tiap-tiap hari. Melalui orang tua yang mengasihi kami, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Ya Bapa, jika sebentar juga kami hendak mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, kiranya Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang di rumah, marilah kita membaca firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Mari kita membaca. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan
atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Amin. Demikian firman Tuhan. Salam, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Ya, tentunya sehat ya. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengar pembelajaran sekolah minggu. Nah, sekarang kita mempunyai tema Tuhan sahabat orang lemah. Nah, adik-adik, siapa itu ya orang lemah? Nah, nanti adik-adik bisa melihat beberapa gambar yang akan adik-adik bisa lihat ya. Dan adik-adik menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ibu Erna ya. Nah, yang pertama adik-adik ya, orang lemah itu adalah orang miskin ya. Siapa itu orang miskin? Orang yang tidak mempunyai rumah adik-adik ya, tidak mempunyai tempat tinggal ya, dan mereka berusaha untuk mengupayakan ya segala cara untuk mendapatkan makanan adik-adik ya. Nah, adik-adik seperti gambar di samping ini nih adik-adik ya. Ini ada anak yang tinggalnya di kolong jembatan adik-adik. Nah, mereka bisa disebut sebagai anak kolong ya, karena mereka tinggal di bawah kolong jembatan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, ada juga orang yang ketika sudah malam ya, sudah gelap dan toko sudah tutup, ada juga yang tidurnya di emperan toko ya, di mana mereka menggelar koran ya atau kardus, mereka tidur di situ. Nah, adik-adik, mereka itu pekerjaannya ada ya adik-adik ya, di mana orang tua mereka ya berusaha untuk mencari penghasilan ya. Misalkan nih adik-adik, ada yang menjadi pengamen adik-adik ya, karena mereka butuh makan adik-adik ya. Mereka sudah tidak punya rumah, mereka juga tidak punya uang ya. Kemudian ada juga yang menjadi pemulung ya adik-adik ya, memungut barang-barang yang tidak terpakai yang bisa dijual adik-adik ya. Nah, kemudian ada lagi adik-adik yang lebih merasa lebih apa ya adik-adik ya, sedih lagi adik-adik, mereka mengemis adik-adik ya, mengemis di rumah-rumah ya, bahkan juga di lampu merah ya, di situ adik-adik ya. Nah, itulah mereka adik-adik ya. Nah, kemudian yang kedua adik-adik, siapa lagi ya? Yaitu orang yang tinggalnya di penjara. Apa itu ya penjara adik-adik? Penjara adalah tempat di mana orang itu dibina adik-adik ya, di mana orang itu adalah orang yang dihukum ya adik-adik ya, karena telah melakukan hal yang tidak baik, berbuat jahat ya. Nah, ketika mereka berbuat jahat, kemudian mereka ditangkap ya, kemudian diadili ya, akhirnya dihukum ya, dimasukkan ke penjara. Nah, mereka ada yang beberapa bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun adik-adik ya. Nah, adik-adik, ketika mereka dihukum ya di penjara, mereka juga dibina agar mereka mempunyai kepribadian yang lebih baik lagi ya. Itu yang kedua adik-adik ya. Ada lagi adik-adik ya. Nah, yaitu para pengelana atau musafir
ya, di mana orang itu pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, adik-adik. Ya, nah Ibu Erna ingin bercerita sedikit, adik-adik ya. Sudah lama, adik-adik ya, di mana Ibu Erna waktu itu melakukan perjalanan, adik-adik menggunakan motor. Nah saat itu Ibu Erna melewati orang yang berkelana, yaitu dia menggunakan ransel, adik-adik. Ya, ransel dia jalan, adik-adik ya. Ketika Ibu Erna sudah melewatinya, kemudian berbalik arah. Bu Erna menghampiri dia. Coba apa adik-adik yang dilihat Bu Erna? Aduh, terenyuh ya Bu Erna ya saat itu, di mana orang itu pakaiannya kotor sekali, adik-adik ya. Wajahnya juga seperti tidak dirawat ya, tidak pernah mandi, kotor sekali. Apalagi daerah mulutnya, adik-adik ya, giginya juga mungkin dia tidak pernah sikat gigi, adik-adik ya. Mulutnya bau ketika Bu Erna berbicara dengan dia. Nah itu adik-adik ya, seorang pengelana yang mungkin dia hanya membawa pakaian satu atau dua, ya, dia terus berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah kemudian adik-adik apalagi atau siapa lagi nih? Yaitu anak yatim piatu, ya, yaitu anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu, di mana keluarganya juga tidak mampu, adik-adik ya, untuk menampung mereka. Akhirnya mereka dibawa atau dimasukkan ke dalam rumah panti asuhan, ya, seperti gambar di samping ya adik-adik ya. Nah adik-adik, orang-orang lemah ini adik-adik ada di sekitar kita, adik-adik ya, ada di dekat kita ya. Nah melalui pengajaran sekolah minggu pada minggu hari ini, kita bisa belajar adik-adik ya, kita bisa lebih peduli kepada mereka ya. Kita bisa berbagi kepada mereka ya. Berbaginya bukan hanya momen-momen tertentu ya adik-adik ya, misalnya cuma waktu Paskah saja ya, atau mungkin pada waktu Natal saja, tetapi itu bisa kita lakukan sesering mungkin sehingga menjadi pola hidup adik-adik ya, sebagai orang yang percaya dan bersyukur kepada Tuhan ya. Kenapa adik-adik bersyukur pada Tuhan? Karena keadaan adik-adik lebih baik daripada mereka ya. Lalu gimana ya caranya menjadi pola hidup kita? Nah misalnya nih adik-adik ya, kita kasih contoh ya adik-adik ya. Pada minggu pertama ya, adik-adik bisa meminta sama mama, mama masaknya agak sedikit banyak ya. Nah, untuk apa nak? Karena aku ingin berbagi. Nah, misalkan adik-adik di sekeliling adik-adik kan suka ada pemulung ya. Nah adik-adik bisa membuatkan beberapa bungkus, 2 atau 3 bungkus ya. Nah adik-adik bisa memberikan kepada mereka. Tentunya adik-adik didampingi oleh orang tua adik-adik ya. Nah kemudian minggu kedua, adik-adik bisa memberikan obat-obatan ya, atau vitamin. Obat-obatan yang ringan-ringan aja adik-adik ya. Misalkan untuk penurun panas ya, untuk obat batuk atau pilek ya, atau vitamin C ya. Nah itu adik-adik bisa kita berikan kepada pemulung juga ataupun pengemis ya adik-adik ya. Kemudian minggu ketiga nih, aku juga ingin berdoa deh. Nah adik-adik bisa berdoa buat teman kita yang yatim piatu, supaya mereka selalu diberi kesehatan ya. Tuhan menggerakkan hati orang-orang di sekitarnya untuk dapat memperhatikan mereka gitu adik-adik ya. Kemudian apalagi adik-adik, misalkan minggu keempat, wah adik-adik bisa nih, misalkan ada nih pengamen yang pakaiannya udah jelek adik-adik ya.
kebetulan adik-adik di rumah punya pakaian yang layak pakai, ya, adik-adik bisa memberikannya, ya. Kemudian minggu kelima, adik-adik boleh memberikan sesuatu yang lain. Caranya apa lagi adik-adik ya? Ada adik-adik bisa menabung, ya, menyisihkan uang jajan adik-adik dikumpulkan. Nah, dalam jumlah waktu tertentu, adik-adik bisa titipkan ke mama, ya, ditaruh di amplop, ditaruh di koin kasih. Nah, di gereja kita kan ada persembahan koin kasih adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa masukkan di situ ya, melalui mama ataupun papa, ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, untuk itu adik-adik jangan lupa ya, kita selalu bersyukur karena keadaan kita lebih baik daripada mereka, dan Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bersyukur, yaitu berbagi khususnya dengan orang-orang yang lemah. Nah, adik-adik, selamat berbagi, selamat bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan dengarlah nas yang menghantar kita untuk memberi persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya yang sudah dimasukkan ke dalam amplop untuk nanti dibawa oleh mama papa ke gedung gereja. Nah, kita juga akan memberikan persembahan dalam bentuk pujian. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Rukun Cinta. Adik-adik, kita akan membawa persembahan ini di dalam doa, sekaligus kita akan menutup renungan atau kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau telah memberikan berkat yang berkecukupan kepada kami melalui orang tua kami. Kini kami sudah memberi persembahan,
Kiranya Engkau berkati persembahan ini sehingga menjadi berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan jika sebentar ya Bapa, kami juga hendak mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan kiranya tetap menyertai kami di dalam minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pengajaran firman Tuhan tentang Tuhan Yesus mengasihi orang lemah. Nah, kita juga harus saling mengasihi sesama kita. Mari kita menyanyikan lagu tematis Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Beserta
Kebaktian selesai, adik-adik silakan duduk kembali. Kembali diingatkan kepada adik-adik yang belum mengambil tanda kasih Natal, orang tua bisa datang ke gedung gereja pada hari Minggu setelah kebaktian. Sampai jumpa di kebaktian minggu yang akan datang.